Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Dan di episode Kisi-Kisi kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke rumah Pak Uki yang membudidayakan bebek hibrida tentunya. Daripada penasaran seperti apa liputannya, ayo ikutin saya. Assalamualaikum Pak Uki. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik Pak, baik alhamdulillah. Nah pemirsa Kisi-Kisi, sekarang di sebelah saya sudah ada Pak Uki yang mempunyai usaha budidaya bebek Pak ya? Iya benar. Bebek apa nih Pak? Kasih tahu aja pemirsa Pak. Bebek hibrida. Hibrida? Iya. Oke, kita juga mau tahu nih Pak Uki, budidaya bebek ini mulanya tuh sejak kapan Pak? Sejak berapa tahun ya lupa saya. Udah 4 tahun lebih lah, 5 tahunan. Kurang lebih? Iya 5 tahunan, kurang lebih 5 tahunan lah ya. Oke. Oke Pak, ini kan mau tahu juga nih, bebek Iya. hibrida itu apa sih, sejenis apa? Sejenis bebek, cuman bukan kayak bebek kampung lain lagi. Cuman ini agak bagusan Pak. Jadi buat pedagang cepat pertumbuhannya gitu. Kualitasnya lebih bagus. Gitu, makanya saya melihara hibrida ini supaya pertumbuhan cepat kan kita cepat kejual. Itu masalahnya. Kalau bebek yang lokal itu lama. Oh, oke. Itu iya. Ada lagi alasan lain dari Pak Uki memutuskan untuk budidaya bebek hibrida ini? Oh, angka kematiannya lebih bagus, penyakit pun lebih aman gitu Pak. Penyakitnya, alasannya. Oke. Itu. Ini banyak banget nih Pak. Ini Sekitar kita Pak, ada berapa banyak Pak? 1960 Pak ini, semua total semua. Boleh tahu awal mula Pak Uki itu punya berapa banyak bebek? Awalnya ya, awal budidayanya. Awalnya saya punya 70 Pak. 70 ekor nyobain. Yang kedua kali ini saya 2 box sekitar 160 per minggu. Gitu. Lama-kelamaan kan kita pengen memperkembangkan usaha saya nih ya. Saya banyakin lagi seminggu kayak seminggu minimal 6 box tuh. Itu saya. Terus banyakkan lagi. Kan kita gini Pak, kalau usaha kita nih walaupun kita punya bebek banyak, walau konsumen belum ada, kita kan punya ngejualnya. Ya, nah kan kita nih banyakin dulu konsumen dulu yang kita utamain nih, baru kita nambah itu bebeknya, tambah lagi bibitnya, banyakin lagi gitu, DOD-nya, meliharanya saya tambahin lagi begitu. Di situ masalahnya. Ya kalau kita misalkan kita banyakin nih bebek ya, kalau kita ngejualnya nggak tahu kan bingung juga, masalahnya nggak tahu lah istilahnya. Nah kita puyeng juga apa ngejualnya. Kalau konsumen udah ada, walaupun bebek kita sedikit, kita gampang kemana nih, kita banyakin lagi DOD-nya, tambah lagi sekian seminggu gitu. Aturan seminggu misalkan 5 tambah 10. Kalau misalkan konsumen tambah lagi nih 10 tambah 15 gitu. Saya di situ Pak. Berarti langkah awal Pak Uki itu untuk budidaya ini pertama langkahnya dulu dilihat dari konsumen dulu, baca pasar dulu. Pasar dulu. Baru tambah seperti itu. Iya. Oke. Saya kalau nggak begitu saya takutnya cuman ngempanin doang Pak. Oh, iya. Cuman kan kita mah nggak jual itu, buat potong mah bisa juga sih kita, walaupun banyakin kita potong kan kalau lakunya agak kendor maka kita putar modalnya Pak. Ya maklum saya punya modal cuma sebatas sekian gitu, nggak begitu banyak kayak yang lain gitu. Modal saya ini terbatas gitu Pak. Oke. Boleh tahu Pak, mohon maaf Pak ya kalau yang awal mula modal yang Pak Uki butuhkan untuk budidaya itu kisaran berapa Pak? Awalnya? Iya. Awal modal pertama awalnya? Iya. Ya sekitar 10 jutaan ada punya kali. 10 jutaan ya. Iya. Oke. Awal modal pertama saya tuh. Iya. Oke. Sampai dengan saat ini hampir banyak ini ya. ribuan istilahnya gitu. Iya. Plasmaan udah hampir banyak. Dibilang banyak nggak ada bila saya bilang banyak takutnya. Pokoknya ada sekitar 12 orang mah plasmaan saya gitu. Oke. Ini maksudnya plasma ini sistemnya di Pak Uki budidayanya nggak
Maksudnya nggak secara keseluruhan, termasuk kasih pakannya dan sebagainya atau gimana tetap plasma itu? Gini Pak, saya bisa aja melihara sendiri, cuman kemampuan saya terbatas. Saya pun nggak bisa jalan pakai tongkat, makanya saya pengen usaha. Saya pun walaupun jalan pakai tongkat pun saya pengen usaha. Bagaimana caranya Pak? Nih saya usahanya. Nah saya bikin plasmaan gitu. Jadi saya beli DOD, beli pakan, yang ngolah, yang ngurusin yang orang lain gitu. Ya kalau saya sendiri, aduh saya nggak bisa kalau lagi cacat begini ya Pak. Ya. Tapi walaupun cacat pun saya pengen usaha. Bagaimana nih, kan kita namanya makan mah tiap hari mesti makan Pak. Jalan nggak bisa jalan pun juga, benar nggak? Betul. Iya. Oke, berarti Itu. Bapak intinya melibatkan juga ya warga sekitar. Iya. Oke Pak, ini ngomong-ngomong dari sisi perawatan ya, maksudnya dari pemeliharaan terbilang sulit untuk jenis bebek hibrida ini Pak. Dibilang sulit enggak, dibilang enggak sulit pun enggak juga. Dibilang enggak sulit, dibilang sulitnya mah ya kadang-kadang lagi perawatan begini, kalau basah-basah begini kita mesti cek cepat nggak basah kamnya gitu. Dibilang enggak sulitnya, ngasih minumnya kita gampang Pak. Kayak begitu tuh kita ngasih gentong aja di sana satu ya, penuhin airnya pakai kalan situ. Oke. Iya, jadi kan kalau begitu tuh tempat minum begitu, entarnya nggak bakal bau Pak. Udah saya coba olah begitu. Dulu kan saya nggak pakai begituan, pakai yang ono begitu. Iya. Nah basah semua ke kandang. Oh. Nah itu entarnya baunya ke tetangga pun kita agak enak Pak. Nah kita kan menjaga, kita usaha pengen jalan, tetangga pun jangan sampai keganggu Pak. Itu prinsip saya. Nah begini caranya, lubang itu tempat airnya kita lubangin, jadi airnya ke bawah. Ini kan ke sini enggak tuh. Jadi kan enggak bau, walaupun bau enggak begitu bau amat lah. Kalau begini kan bang basah doang nih ya. Iya. Nih basah doang nih, kita masakkan begini udah bagus lagi. Oh. Itu. Oke. Ini dari sisi sekam. Nah, saya juga mau tahu nih dari awal nih. Misalnya prosesnya DOD datang ke Bapak kan Pak ya. Ya. Apa yang biasa Bapak lakukan tuh? Nah, awal itu saya kasih vitamin, kasih sekam, kasih minum vitamin, kasih pemanas Pak. Itu doang. Kalau saya itu, kalau pelaksanaan saya semua nih begitu caranya. Soalnya kalau nggak begitu, kedinginan banyak yang mati. Dia perlu kehangatan juga kalau DOD mah. Soalnya awalnya kan dari mesin Pak, hangat, dia badannya hangat. Berarti lokasi ini kan mesti hangat kalau dia ada di kandang. Itu jadi jangan sampai istilahnya angka kematian tinggi itu kalau hangat. Jadi suhunya itu dari mesin ke sini itu nggak bawa Pak. Itu kalau misalkan di sana kan panas di PT nih, kita di kandang dingin, kan otomatis berubah itu Pak. Iya benar ya. Jadi jangan sampai perubahan itu, maka kita pakainya pemanas Pak itu. Oke, Pak Uki terkait pemanas nih Pak. Ya. Pemanas apa yang Pak Uki biasa gunakan? Kalau saya kan panasnya tuh ada tuh yang udah ketemu gitu, dimasukin kayu Pak, sepotong-sepotong. Kayu sepotong kan dibakar tuh kan apinya ada, nyala api tuh, jadi panas pakai itu saya. Saya kalau pakai gas juga bisa, cuman kan kita mesti boleh tabung gas kan lebih mahal. Oh. Iya gitu kan, kalau kayu misalkan habis sekian, kalau boleh tabung gas misalkan habis 5, paling kayu 5 kan kali 20 100.000 kan. Kalau kayu paling cukup 50.000 Pak. Oh. Gitu. Lebih irit lagi masalah pemodalannya gitu, saya bahkan pakai kayu juga. Oke, selain dari sisi perhitungan biaya kan pakai kayu Pak ya. Iya, iya. Kira-kira bisa nggak? Maksudnya pemanasnya itu menggunakan lampu maksudnya? Oh ya, udah pernah saya coba Pak, pakai lampu. Cuman nggak bisa Pak. Kalau pakai lampu, bebek bajak begini numpuk ke atas Pak, yang tengahnya mati. Jadi kita masih sering kita jual begitu, tiap malam masih begitu, tiap ke kandang. Ya kan itu tambah pekerjaan Pak. Lebih repot lagi sayanya. Yang ngurusinnya gitu bukan saya sih gitu. Maksudnya, jadi plasmaan saya lebih repot lagi Pak kalau begitu, kalau pakai lampu. Bisa aja bisa, cuman entahnya pertumbuhannya kurang bagus Pak.
Yang pokok utama itu makannya bagus, sakamnya bagus, minumnya pun jangan sampai hilang. Itu kalau bebek Pak di kandang. Itu. Oke. Kalau dari sisi pakan itu sendiri apa yang dikasih? Ada pembeda antara usia sekian pakan ini, usia sekian pakan ini? Oh, ada juga. Apa Pak? Kalau yang pakan awal datang, Mhm. pakainya dak 1 ada. Mhm. Dak 1. Kalau yang udah minimal 2 minggu, 20 harian, pakai dak 2 yang tadi itu Pak. Oh, oke. Itu ada kan tadi yang itu. Itu pakai itu sampai ditangkap. Sampai diangkat gitu bebeknya. Oh. Itu. Soalnya kalau pakai pakan gede, pakai dak 2, pakai yang kecil itu nggak mau dia. Hmm? Itu nggak mau, soalnya nggak bisa makan Pak. Kayak pelet kan dia Pak bentuknya pakannya. Itu. Kalau pakan yang awal kita kasih sama yang gede, entarnya bolos Pak, cepat habis. Itu. Oh, oke. Makanya kalau bebek itu ada tahapannya Pak, buat makan 2 tahap makanan. Yang halus sama yang peletnya. Kalau yang pelet kan cepet kenyang. Itu. Bagusnya berapa hari sekali Pak untuk dari sisi pakan kita kasih ke bebek? Maksudnya Berapa hari sekali? nasinya makanya Jam-jamnya ada jam-jam tertentu? ya sekitar sehari 3 kali, jam pagi, jam 12 sama jam 4. Udah. Kalau kecil gini Pak, kalau kecil pengen cepat gede nih, Hmm. kita pagi, siang mau tiap ke kandang kita kasih, ya cepat gede. Sampai 2 minggu tuh misalkan ya 2 minggu. Nah udah 2 minggu kan kita kan namanya usaha kita butuh perhitungan ya. Iya. Kita kurangi nih sehari 3 kali. Hmm. Udah 2 minggu 20 harian tuh. Kalau pengen kan kita kalau usaha kan bisa ada perhitungan ya. Kalau makan habis banyak mungkin kita nggak untung kan. Iya. Masuk ke situ Pak baginya. Kalau sehari 3 kali ya udah minimal udah 4 minimal 35 boleh 2 kali. Cuman pakannya full semua gitu biar ada lebihnya di tempat pakan ini. Kalau ada lebihnya kan pasti makan semua tuh. Nah pakannya rata antaranya. Kalau nggak ada lebihnya sisanya ada yang nggak makan itu Pak. Itu bebek yang ketinggalan antaranya kecil. Pertumbuhannya lama begitu. Pertumbuhannya lama. Iya. Untuk bebek hibrida ini ya, Iya, iya. budidaya itu usia panen itu rata-rata berapa lama Pak? Kalau lagi bagusnya Pak 38, 40, 45 itu habis. Kalau saya tuh pakan saya 45 habis gitu. Soalnya kalau kita misalkan lebih dari segitu, keuntungan itu takutnya nggak begitu besar kan gitu. Sorry, maksudnya 45 ini 45 hari? Iya, Oh. habisnya tuh total dari kecil sampai kita potong total habis semua tuh Mhm. itu 45. 45 hari selesai. Iya. Kalau pertumbuhannya ya bagus, pakannya bagus Pak. Kalau pakannya jelek ya 2 bulan Pak, pakan jelek mah. Itu. Boleh tahu Pak, rata-rata Bapak panen gimana nih perhitungannya? Per minggu, per bulan atau gimana? Sistem untuk perpanenannya saya kan kan diantar kan? datang bibit tiap minggu. Hmm. Itu pasti panen itu tiap minggu sekali Pak. Tiap minggu, bukan minggu sekali, tiap minggu panen itu ada. Tiap minggu panen? Iya, soalnya perputaran kandangnya udah mencapai ukuran tiap minggu saya panen. Soalnya saya ngambil DOD-nya itu tiap minggu masuknya. Itu. Oke, berarti ini Pak, Bapak itu punya perhitungan sendiri gimana caranya tiap minggu itu ada jadi ada sirkulasinya, mesti diatur gitu, jangan berbarengan gitu ya? Oh, buat masuk kandangnya? Iya. Iya, soalnya kalau nggak begitu Pak, antaranya ada konsumen minta sama saya minggu depan kagak ada bebek, saya bingung. Makanya setiap minggu itu masuk minimal 10 box ya 800 dah seminggunya. Itu bertahap Pak, tiap minggu, tiap Selasa 10. Punya kapasitas kandang itu minimal saya 8 kandang. Yang ukuran 10 box itu aja. Kalau nggak begitu, ntar saya kan mau konsumen saya datang nih, minta nggak ada bebek. Makanya selalu saya siapin bebek tiap minggu. Itu udah pasti ada Pak. Bukan nggak ada, udah pasti ada bebek mah tiap minggu itu. Udah dipotong gitu. Deh, Pak Uki, lumayan ini juga nih. Kayaknya ada potensial juga bisnis Pak ya. Tiap Ada. minggu Bapak panen. Iya. Nah, panen itu gimana Pak Uki biasanya? Jualnya kemana maksudnya? Oh, panen itu Pak, saya potong. Saya jual udah saya potong. Oh, Gitu.
Soalnya kalau nggak begitu kita buat ngasih pekerjaan yang di rumah itu susah kan Pak sekarang. Ya pengennya begini, saya punya usaha, yang lain pun bisa menyicipi, bisa ikut kerja walaupun saya ngasih duit Pak. Begitu kalau saya. Rencana saya begitu. Makanya saya mau Kak, panennya saya potong langsung Pak. Potong. Nah udah dipotong, saya kirim ke Lenteng Agung. Diambil ya, bukan dikirim. Saya Lenteng Agung, pasar Lenteng Agung ambilnya. Sekali ngambil itu kadang 200, kadang 150, kadang 280 gitu. Terus dipotong juga, walaupun hidupan juga pun saya ngejual. Kalau yang pengen hidupan. Oh, hidupan jual juga? Iya, motong pun saya motong, hidupan pun saya jual hidup Pak. Itu, soalnya kalau kita motong aja, kalau ada permintaan hidup kan kita kasihan. Namanya pedagang. Apa yang minta saya kasih gitu, misalkan hidupan, motong saya potong gitu. Gua udah dipotong pun udah siap, udah ada gitu. Kalau saya hidupan ada. Nah kalau untuk hidupan itu kan dari sisi rentang usia kan beda-beda ya Pak? Iya. Pak Uki sendiri batasin nggak untuk yang hidupan tuh minimal usia segini baru boleh dibeli sama konsumen? Enggak sama kalau saya. Bebas ya? Iya. Pokoknya 40 hidupan mau ambil pun nggak apa-apa. Kalau masuk ukurannya. Mau 35 pun kalau masuk ukuran nggak apa-apa saya jual. Gitu Pak. Jadi nggak tentu 45 hari, enggak. Kan bebek kalau ukuran 108 nih, 35 ya saya jual aja, ukuran udah masuk. Gitu. Itu lebih baik Pak, lebih cepat lebih baik. Soalnya kalau kita kelamaan itu kurang baik juga, masalah keuntungannya apa gimana gitu. Oke. Biar cepat berputar Pak ya? Ya, berputar modalnya gitu Pak. Dalam satu bebek ya atau itu biaya produksi yang dikeluarkan tuh berapa banyak sih Pak? Oh, dari awal DOD itu ya, dari awal DOD sampai 45 hari itu sekitar 35.000 Pak per ekor. 35 nyampe 38, paling gede 38 itu Pak. Paling besar itu 38 itu Pak. Modal per ekornya dari DOD sampai dipotong sama saya, dijual itu. Itu umur 45 hari segitu. Iya. Mas, Ya. ini kan yang DOD baru datang ya? Iya benar sekali. Oke. Ini rata-rata satu box ini ada berapa banyak? 80 ekor. 80 ekor. Iya. Oke. Nah kemudian setelah datang kan taruh sini nih. Kemudian prosesnya diapakan lagi? Nanti kan kita tadi tuh kapasitas kandang. Kebetulan sekarang untuk dua kandang. Sekandang yaitu dibagi-bagi menjadi 2 kandang itu 5 box. Jadi sekitar 400 ekor satu kandangnya itu. Soalnya muatan kapasitas kandang itu segitu. Oke. Ya. Untuk perpindahan dari sini ke kandang siapa yang melakukan itu? Nanti ada orang yang buat ngambilnya. Ya. Oke. Langsung gitu Langsung ya? iya. Oke. Plasmanya ngambil langsung. Langsung dipindah-pindahkan Iya. kandangnya. Oke. Dua hal mengapa memilih bisnis budidaya bebek ini. Kan tentunya ada hal potensial yang dilihat sama Bapak kan. Apa saja Pak? 2 poin terpenting Pak. Yang pertama itu Pak, kalau bebek itu dibilang cepat menguntungkan buat saya. Soalnya saya udah usaha apapun di ayam di mana itu kendalanya banyak. Kalau bebek itu enggak. Lebih cepat, banyak keuntungannya. Udah saya rasain. Dari kecil sampai gede pun sekarang nggak saya rasain untungnya lebih gede bebek daripada ayam. Lebih cepat istilahnya kalau putarnya. Iya, keuntungannya lebih gede.
kemudian ada lagi. Terus yang keduanya, jadi kan saya kalau udah mikir usaha kan, saya udah bertimbang-timbang sekian tahun, saya udah pikir-pikir begini, udah kemana-mana pun, tetap aja nggak bisa Pak. Nggak bisa, saya udah selepasin nggak bisa. Udah nemunya saya di sini, udah enak di sini, keuntungan ketahuan saya. Untuk biaya anak saya pun saya ketahuan dari hasil ini. Pas saya ini nggak bisa jalan lah, orang lumpuh. Itu untungnya udah berapa lipat Pak, nggak saya itu. Itu keuntungannya. Oke Pak, untuk terkait pengurusan dari budidaya bebek ini Pak ya, kan berapa banyak yang Bapak libatkan untuk budidaya ini Pak? Sekitar 12 orangan Pak, ada. 12 orang? Iya. Semua warga sekitar? Sekitar sini semua tuh ke bawah. Kan saya pengen, sudah ngomong tadi di belakang itu, pengen ngasih usaha buat yang lain. Itu buat peluang usaha buat yang lain, bukan buat saya doang. Walaupun saya begini juga pun, saya kalau bisa ngasih usaha kan lebih enak saya Pak. Walaupun motong juga, saya mengenangkan saya bebek saya potong sendiri Pak. Itu saya buat bikin usaha, ngasih usaha sama yang lain gitu Pak. Saya begitu, makanya saya potong, nggak saya jual hidup. Fokus mah saya memotong, itu mah dibilang itu mah nggak seberapa dah. Emang kalau motong saya fokusin Pak. Itu tiap minggu, tiap hari ada, 2 hari sekali gitu. Kalau bebek saya banyak, sekitar seminggu itu 1.500 Pak saya motong. 1.500 ya? Iya seminggunya. Kalau banyak bebek saya itu. Oke. Berarti benar-benar dari awal sampai akhir itu Bapak melibatkan warga semua berarti ya? Iya semua. Sampai apa kayak tadi pemotongan, Iya, cabutan bulunya, iya. Sengaja saya emang bisa aja Pak, kita cabut bulu pakai mesin bisa, apa bisa. Cuman kan kalau pakai mesin paling pakai 2 orang Pak. Kalau pakai tangan pakai 8 orang. Itu kan udah ngasih usaha buat orang lain. Benar nggak? Benar-benar. Iya. Mesinnya bisa pakai mesin, beli mesin sekian. Paling pakai kan 3 orang, 2 orang, 3 orang Pak, nggak banyak. Kalau cabut bulu pakai tangan, manual, bisa nyampe 10 orang Pak saya. Kalau lagi banyak bebeknya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong terkait banyak, rata-rata per minggu Bapak panen berapa banyak bebek? Paling sedikit 800 Pak. Paling sedikit 800? Iya. Paling banyak selama ini? Pokoknya 1.200 nyampe. 1.200? Iya. Saya masuk di Oda segitu, habis seminggu segitu Pak. Habis ya? 10 box 800 itu habis seminggu. Hitungan saya. Soalnya kalau nggak begitu kan kandang saya pun nggak ada buat perputaran kandangnya. Kalau kita pokoknya fokus seminggu habis yang gedenya, yang kecilnya kan saya pindahin gitu. Pak, ngomong-ngomong ini Pak, saya mau lihat ini sama teman-teman yang lagi ngurus ya, mungkin di kandang lain ya. Kata anaknya terlibat juga Pak? Ya emang gini Pak, kalau saya kan nggak bisa jalan. Kalau buat ngeliat-ngeliat kandang itu, entah anak saya yang ke kandang nih buat nangkep, buat motong dia. Buat misalkan ngasih, kalau ada yang minta pakan dikasih, dia yang bawain. Yang motong pun dia juga gitu Pak. Kalau saya kan nggak bisa, paling juga Pak ini gitu. Paling kalau bisa ngelihat nih, kalau musim panas nih saya bisa ngelihat gitu. Kalau saya mah kalau musim nggak bisa ngelihat Pak. Anak saya yang saya buat ngeliat ke kandang, buat nangkep pun dia semua sama bocah gitu. Ya, dengan pola kemitraan, kini usaha Pak Uki dapat memberikan penghasilan bagi warga sekitarnya, termasuk sang anak Eko, yang setiap harinya turut memastikan usaha ayahnya ini terus berjalan. Oke pemirsa, sekarang kita sudah ada di tempat penyimpanannya Mas ya? Iya benar sekali. Bisa dilihat Mas? Ya, buka dulu ya. Nih. Oke. Ini satu plastik ini 1 ekor atau gimana? Ini 1 ekor cuman ukuran karkasan 1,2. 1,2. Ya. Oke. Ini ditaruh di penyimpanan ini berapa? Maksudnya
tingkat Celcius ya, kedinginannya itu minus berapa biasanya? Paling sekitar 9 derajat Celcius itu berapa sih? Oke, Iya. gimana dia benar-benar beku ya? Ya, yang intinya buat pembukuan aja lah. Pembukuan. Iya. Kan kita buat ini kan pengiriman juga nggak sehari ngirim nggak. Kita simpan dulu 2 hari, nanti ada yang ngambil dari pasar. Oh, oke. Iya. Oke. Ini kapasitas berapa total kira-kira yang yang- sekarang ada di kita Yang ini? ini kapasitas 200 ekor, yang ini 100, yang ini 100, sekitar semuanya itu 400 ekor. Iya. Oke, pengen tahu dong kira-kira kondisi sejauh ini ya ketika sedang disimpan gini, kondisi listrik mati nih, kan nggak dingin. Itu gimana solusinya? Ya kalau mesin ini kalau mati kan sini nggak masih, kalau asal jangan dibuka ininya, tutup aja, Tutup aja ya. nggak bakal berubah dinginnya. Tetap masih bertahan. Iya, karena kan ada bongkahan es segala macam, udah ada aturannya. Oke. Oke Mas, silakan ditaruh lagi. Iya. Biar lebih fresh ya. Buat segini. Oke, Ya. Pak Uki, saya mau tahu terkait harapan Bapak ke depan mengenai usaha ini itu seperti apa, Pak? Harapannya sih kedepannya lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih banyak lagi. Maksudnya istilahnya konsumen saya Pak lebih banyak kan, lebih baik. Kalau konsumen saya lebih banyak kan, saya otomatis kan ngasih kerjaan yang di kampung saya itu lebih banyak Pak. Peluang usaha itu lebih banyak. Itu kalau konsumen saya lebih banyak. Oke. Gitu Pak. Oke. Saya. Nah terus terkait konsumen gimana caranya pemirsa mungkin pengen tahu lebih banyak terkait bebek atau ingin menjalin kerjasama dengan Pak Uki itu bisa menghubungi Pak Uki di nomor berapa Pak? Ya, kalau misalkan mau butuh bebek udah dipotong, bebek hidupan, hubungi saya Iya. Pak nomor- Uki, di nomor berapa? nomor 0812 Oke. 9904 8216, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat ya. Oke, Pak Uki, saya mengucapkan terima kasih Pak Uki telah mengizinkan saya untuk bermain di sini, belajar mengenal lebih jauh tentang bebek, Pak ya, budidaya juga. Semoga usaha Pak Uki terkait budidaya ini semakin sukses, semakin lancar dan berkah juga untuk keluarga sekitar sini, Pak ya. Amin. Nah demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama Pak Uki, seorang budidaya bebek hibrida. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.